Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Deviani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ekspor dan impor. Untuk yang selanjutnya, pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bisnis. Ekspor dapat berupa barang yang bersifat komersial maupun non-komersial, seperti barang hibah, sumbangan, hadiah, atau barang yang akan diolah di luar negeri. Selanjutnya, pengertian impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Impor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih. Yang perlu digarisbawahi adalah perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada contoh barang ekspor. Yang pertama ada kopi, yang kedua kakao, yang ketiga minyak kelapa sawit, yang keempat furnitur, dan yang terakhir adalah briket tempurung kelapa. Nah, tidak hanya itu, ada lagi contoh barang impor. Yang pertama aluminium, yang kedua sayuran, yang ketiga pupuk, yang keempat besi baja, dan yang terakhir adalah minyak bumi. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, di Indonesia juga ada loh barang yang dilarang diekspor dan diimpor. Contohnya, barang yang dilarang diekspor adalah barang cagar budaya, pupuk subsidi, dan yang terakhir adalah sisa dan scrap logam. Untuk yang selanjutnya teman-teman, barang yang dilarang diimpor di Indonesia. Yang pertama ada gula dan beras jenis tertentu. Yang kedua bahan perusak lapisan ozon. Dan yang terakhir adalah kantong bekas dan kantong pakaian bekas. Nah, itulah teman-teman barang yang tidak boleh diekspor dan diimpor di Indonesia. Nah, dari tadi kita kan sudah membahas tentang barang yang diekspor dan diimpor, barang yang dilarang diekspor dan diimpor, dan pengertiannya. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan ekspor. Yang pertama adalah membantu devisa negara, yang kedua membuka pasar baru, dan yang ketiga mengendalikan harga produk, dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan industri. Oke, yang selanjutnya ada tujuan impor. Tujuannya sendiri adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan neraca pembayaran, dan mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Nah, teman-teman, selain tujuan impor, manfaat impor itu juga ada loh. Yang pertama, mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, mendapatkan kualitas dan produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjaga kerjasama antara negara dalam hal perdagangan. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir adalah memperluas pilihan produk. Nah, teman-teman perlu diketahui mengapa negara ini mengimpor suatu barang. Karena mungkin di suatu negara tersebut tidak memproduksi barang yang memiliki kualitas yang baik atau tidak mempunyai alat-alatnya ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman coba kalian mengamati contoh kegiatan masyarakat yang ada di gambar ini.